Iraha tepang aduh akan terboleh ngantosan kedah tepang di mana kedah sabar ngantosan iraha tepang atas poho aduh akan mah teweleh sono hate melang hariwang teweleh kapirarai iraha tepang. Itu adalah menunjukkan itu rasa kangen Bapak untuk tekstil ini. Betul-betul dari hati nurani yang dalam ya. Satu pertanyaan nih kapan kita ketemu ya. Alhamdulillah. Bapak senang sekali luar biasa ketemu dengan para alumni tekstil ini. Jadi semangatnya bangkit. Baik, silakan Neng Mulan. Acara di Ngawitan Daerah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman semua, kita mulai saja acaranya. Nah, adapun susunan acaranya, yang pertama itu adalah pembukaan, ya, salam silvikulturis. Terus yang kedua sambutan dari Dr. Insinyur Yayat Hidayat sebagai dosen koordinator. Kemudian perkenalan dari dosen praktikum teknologi silvikultur, yaitu Ibu Dr. Insinyur Susana Paulina Dewi. Kemudian ada tayangan kilas balik Asteksil Mengabdi, dan yang kelima ada Asteksil Talks. Di sini mungkin bincang-bincang atau sharing mungkin dari alumni Asteksil, juga dari yang sekarang sedang menjadi asisten teknologi silvikultur. Kemudian terakhir penutup. Baik, kita langsung ke acara pertama aja ya, pembukaan salam silvikulturis. Oke, silakan Velia, pimpin salam silvikulturis. Nah ini, ya. Jadi halo semuanya, kenalin aku Velia, BW17. Jadi ya asisten praktikum kali ini. Mari kita sama-sama salam silvikultur. Silvikulturis. Siap. Silvikulturis. Siap. Turis. Siap. Ya. Siap. Ya. Terima kasih semuanya. Oke, boleh tepuk tangan. Mantap. Oke. Terima kasih kepada Velia yang telah memimpin salam silvikulturis ya. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan atau welcome speech dari Dr. Insinyur Yayat Hidayat sebagai dosen koordinator. Silakan kepada Pak Yayat untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT. Acara tema Pasar Sore Tekstil ini adalah Pasar Sore Patepang Sono ya, reuni. Reuni asisten teknik silvikultur. Lumayan nih, udah 5 generasi ternyata, 6 dengan yang sekarang. Dari 2015 itu angkatan pertama, BW12 itu asisten pertama. Iya, pertama siswa ya, awalnya tidak ada asisten kita dengan Pak Sopani saja, tambah Maya waktu itu ya, dengan itu. Nah, jadi 2015 baru ada asisten, yaitu oleh BW 2012 ya. Nah, itu banyak pasukan
Ini sudah terasa udah 5 angkatan ya, 2015, 16, 17, 18, 19 dan sekarang 20 yang aktif gitu. Jadi ini reuninya 5 tahun, pantesan nih kangennya luar biasa ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini dari nurani yang dalam kepada rekan-rekan Aspeksil setelah ini mau join meluangkan waktunya. Tidak terasa waktu kalau kita melihat flashback belakang kita sudah 5 tahun loh mengabdi itu. Ya, eh tentu saya dan teman-teman pengajar kita ingin berusaha memberikan yang terbaik kepada generasi ya para engineer, forest engineer ITB mengenai teknik sipilkultur ini sebagai mata kuliah capstone mata kuliah. Ya, ini yang 4 SIS ini selalu meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dari sisi teori maupun praktik dan tidak menghilangkan ciri khasnya yaitu salam sipilkulturis yang pertama itu selalu diinikan itu sebagai pemompa semangat. Jadi yang praktikum ngantuk juga ketika disuruh itu ya ini. Mudah-mudahan ini membekas dan ini menjadi penyemangat di bidang kehidupan Anda, tidak hanya di kehutanan, di bidang pekerjaan apa. Selalu optimis, selalu semangat, ya, selalu siap. Wajib itu setiap praktikum sekarang tradisi itu dipertahankan. Salam sipilkulturis. Di lapangan ketika praktek juga sama ya. Ya, bagaimana kita mengkondisikan selalu riang gembira di lapangan ya. Ada yel-yelnya juga. Nah, yang kedua ini kita punya logo sebagai kebanggaannya kita pertahankan IPS itu adalah SEP, kita harus selalu melindungi ya. Dan itu ada hutannya di situ. Ada daun lebar, daun jarum, serta ada benih. Nah, artinya kita dimanapun tempat kerjanya, bidang apapun tetap harus punya jiwa ini. Ya, saya pernah berpesan mata kuliah tekstil itu tidak hanya mencetak mahasiswa memahami, mengetahui keilmuan mengenai silvikultur. Itu gampang. Apalagi era IT sekarang itu bisa belajar sini. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana menemukan jiwa silvikulturis ini yang paling susah. Jiwa itu harus ada meskipun Anda kerja di bidang apa saja, tetap cinta lingkungan, cinta membangun hutan itu tetap ada. Kita sudah menggagas ada duta silvikulturis setiap tahun. Kita ini diharapkan sih jadi menjadi media promosi ya untuk membangun cinta lingkungan, cinta hutan itu. Nah, itu kira-kira aja intinya bagaimana nih silvikultur itu membuat selalu inovasi dan kolaborasi. Kita ingin selalu continuous improvement, selalu memperbaiki dalam hal pelayanan di pendidikan. Nah, kali ini saya ingin mendengar sekali masukan tentu ya. Kalau sudah keluar kan banyak tuh apa tingkat kepentingannya yang ini mungkin itu sangat perlu bagi kami untuk melakukan improvisasi, mengimprov itu kurikulum materi bagi mahasiswa atau adik-adik kalian ini apa yang ininya. Dan kalau ada info bahwa bahwa katakanlah misalnya ini kegiatan ini bermanfaat loh, ada efeknya kepada etos kerja kami. Nah itu apa? Ini itu tentu kami akan pertahankan dan ini kan ya. Misalnya apakah ternyata salam silvikulturis itu membuat kita ini atau ketika pembelajaran dituntut inovasi-inovasi itu ya membentuk gitu ketika Anda di dunia kerja. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih sudah berjoin dan mudah-mudahan ini silaturahmi ini terus terjaga ya. Saya kira mungkin itu dulu untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika penerimaan atau penggagasan acara ini tidak menarik ya. Tapi yang penting bagi kami kan itu ketemunya ya dan terobati rasa kangennya ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Yayat atas sambutannya dan kata-kata yang membuat kita menjadi terbayar lah ya rindunya ya sama Bapak. Oke, selanjutnya yaitu perkenalan dari Ibu Dr. Insinyur Susana Paulina Dewi. Mangga kepada Ibu Susana dipersilahkan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal beberapa dari adik-adik di sini sudah ketemu dengan saya, begitu ya. Sebetulnya saya tapaknya kelamaan gitu ya. Jadi dari 2012 saya baru aktif lagi 2019. Nah, jadi mungkin beberapa yang udah pernah ketemu dengan saya tapi saya lalu lalang aja di kampus begitu ya. Nah, itu jadi ya dibilang dosen baru mungkin lama juga, lama tapi baru juga begitu ya. Nah, jadi salam kenal semuanya. Saya biasanya dipanggilnya Bu Susan. Kenapa saya pakai full name? Karena identiknya selalu dengan boneka Susan begitu ya. Padahal saya teh udah tua begitu ya. Jadi jadi saya pakai nama saya full name Susana, tapi tidak apa-apa kalau memang mau panggil Ibu Susan, saya lebih welcome, tidak masalah. Apa yang disampaikan oleh Pak Yayat dan Pak Sopandi, beliau berdua ini adalah senior saya juga begitu ya. Nah, jadi kami memang sekelompok keilmuan begitu ya. Nah, jadi saya mulai aktif 2019, jadi asisten yang 2019 dan sekarang mungkin aktif ketemu dengan saya, tapi adik-adik yang sebelumnya nih yang sudah pada berkiprah di luar kampus, saya senang sekali. Triah saya pernah ketemu, Ayuni saya tahu, begitu ya, Fani saya tahu, begitu ya, dan lain-lainnya mudah-mudahan tidak ada yang kelewat nih, yang 2019 pasti udah tahu, begitu ya. Jadi silahkan, saya dan Pak Sopandi dan Pak Yayat juga mungkin butuh masukan ya dari adik-adik sekalian untuk perbaikan ke depan, karena 1 tahun ini kita menghadapi kuliah yang tantangannya sangat luar biasa. Contoh yang tidak terbayangkan adalah praktikum daring, gitu ya. Nah, jadi nggak akan kebayang pasti, ya. Ibu udah cangkel nih, pengen ke lapangan beneran, karena praktikumnya begini, gitu ya. jadi seperti itu. Jadi mungkin ini juga perlu masukan, perbaikan dan sebagainya ke depan, begitu ya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini juga menjadi cikal bakal ya komunitas ini untuk kemajuan kita bersama. Mungkin itu saja Pak Yayat dari saya. Oke. Keren. Terima kasih kepada Bu Susan tadi ya yang sudah memberikan dan perkenalan juga. Satu lagi nih dosen yang kami rindukan juga gitu ya, yaitu Pak Sopandi. Mangga Pak Sopandi, silakan memberikan sambutannya atau kata-kata rindunya kepada kita. Gini aja, saya singkat aja, padat dan jelas. Saya sangat rindu sama kalian semua. Oh, Bapak. Sama, Pak. Ya. Terutama yang 2012 gitu ya, yang kesininya nggak rindu karena sering ketemu gitu ya, Geva. Itu kan pandemik, Pak. Iya. Rindu juga sama Pak Sopandi. Oke deh. Oke, yang penting gini. Ya, yang penting gini ya, kalau ada yang di luar negeri gitu ya, kemudian kalian udah searching, jangan ragu-ragu untuk memberi masukan kepada kita. Karena kalau Bapak lihat, kita itu kelemahannya kurang melihat silvikultur perkembangannya itu di dunia seperti apa. Kalau menurut Bapak ya pandangannya. Jadi supaya kita nanti bisa care gitu bahwa perkembangan dunia seperti ini, Indonesia begini, oke deh nanti kita bisa ramu demikian. Dan itu harus ada informasi yang dari ini, yang dari luar negeri begitu. Jangan ragu-ragu untuk memberikan informasi ke adik kelas, ke kita gitu ya. Karena dalam keilmuan itu Bapak pikir bahwa informasi sekarang itu sangat luas begitu ya. Kemudian juga siapapun yang punya kesempatan yang lebih bagus itu adalah bisa share supaya nanti ilmunya bermanfaat begitu. Jadi kalau Bapak titipkan pesan supaya lebih baik lagi, supaya kita nanti jelas posisinya di mana dibanding perguruan tinggi yang lain gitu. Nah itu yang harus kita bisa bedakan nanti ke depan begitu. Titip pesan Bapak
begitu saja. Memang saat-saat awal banyak kita kekurangan, Bapak ngalamin deh bagaimana 2012 gitu ya, kita apakah soft skill atau hard skill begitu ya. Nah itu dalam pencarian begitu. Dan semakin kesininya semakin ketemu begitu ya. Oke itu aja. Dan saya mohon maaf jika pada saat dulu-dulu gitu ya mengarrange mata kuliah ini banyak kekurangan begitu ya. Karena memang pada saat itu kita lagi mencari gitu. Kita ingin mencarinya itu apa sih bedanya ketika kita berbicara dengan perguruan tinggi yang lain. Oh di mana sih kita penekanannya, apakah di soft skill atau di hard skill begitu ya, atau kita mau dua-duanya balance. Nah ini yang masih kita cari-cari begitu ya. Dan kalau kesininya udah mulai ketemu begitu, bahwa kalian itu ketajaman analisisnya sangat kuat gitu, dan itu harus menjadi modal kalian nanti begitu di lapangan pekerjaan. Yang kedua bahwa kalian itu harus cepat bisa beradaptasi dengan kondisi dimanapun berada, sehingga kalian harus menjadi leading terus dimanapun kalian berada begitu, apapun bentuknya, karena sistem itu sudah mencetak kalian demikian begitu. Jadi kalian harus menjadi yang leadership, tetapi jangan kalian jadi yang fast followers. Karena kalau follower itu mengikuti terus nanti, tidak akan kalian menjadi yang terdepan. Itu titip pesan dari saya. Mungkin itu aja Pak Yayat. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi lah ke depannya, sedikit demi sedikit kita perbaiki begitu ya, sehingga kita ketemu formulasi yang tepat untuk menunjukkan bahwa kita itu berada di posisi yang mana. Itu saja menurut saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada Wulan 2014 dan sebagainya. Yang bimbingan saya juga banyak, tidak disapa satu-satu begitu ya. 2012 juga sudah banyak kita berkolaborasi masa lalu untuk membentuk yang masa sekarang gitu. Dan yang sekarang juga harus tetap melakukan improvisasi continuous improvement itu penting. Kalau menurut Bapak, supaya nanti tidak jenuh gitu atau tidak tidak boring lah kita melakukan sesuatu itu. Oke. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sopandi atas sepatah katanya. Kemudian acara selanjutnya yaitu tayangan kilas balik aspek sil mengabdi. Baik, ini Bapak buat mengenai kelas balik ini. Durasinya hanya 5 menit, tidak lama karena kalau lama sangat membosankan ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik mengenang masa lalu.
Mungkin boleh tepuk tangan dulu ya Pak, apresiasi. Luar biasa Pak Yayat. Ini Terima ya, kasih banyak. iya, kalau Bapak saya jujur kalau lihat tayangan tadi yang lebih mengasihkan itu ketika 2012 itu karena cepu paling jauh. Itu luar biasa pengalamannya. Nah, sekarang agak sulit dilakukan sesuai dengan kebijakan juga ya menghemat efisiensi anggaran. Jadi terakhir 2018 itu kemah 2 hari 1 malam di Gunung Gelis 2018 tuh. 2019 kemarin hanya bisa karena tidak mungkin karena anggaran hanya bisa melakukan penanaman di sana di Jatiroki ya, rehabilitasi bekas galian ya di sana. Yang ini yang 2020 nggak bisa melakukan itu. Yang kebayang kan itu suka duka. Ya tadi berkecamuk terus terang Bapak melihat film dokumennya lengkap di sini ya. Oh ternyata kita sudah berbuat yang luar biasa ternyata. Anda itu adalah aspeksiu yang hebat-hebat Bapak. Ya, ini kepada adik di kelas mungkin ya pada aspeksiu 2020 ya begitulah keadaan kita yang nggak mungkin kan kayak tadi nggak mungkin lagi melihat kakak-kakak tingkat itu praktek keluar agak sulit tapi bagaimanapun kita tetap harus memberikan pelayanan yang maksimal ya maksimal kepada praktikan dia bisa menguasai itu mengenai ilmu kultur dan menimbulkan jiwanya itu pelaksanaan praktikum di masa COVID itu betul-betul kami kesulitan mencari tema bagaimana si praktikan bisa memahami dan merasakan suasana etos kerjanya, kejiwaannya ini yang agak sulit. Makanya diperbanyak melalui tayangan-tayangan video yang itunya supaya bisa merasakan. Oke, mantap, luar biasa banget Pak videonya. Kalian benar-benar jadi kangen masa-masa mahasiswa, kangen ke Ya, lapangan. Aduh, udah lama juga nggak lihat foto itu. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu acara Astexil Talks ya. Jadi kita lebih ke mungkin sharing, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu mungkin ya, karena kan dari angkatan yang mungkin sudah tua-tua, angkatan yang baru-baru ini belum pada saling kenal gitu kan. Jadi kita perkenalan dulu mungkin ya. Dari angkatan BW 12 dulu. Dari saya sendiri dulu mungkin ya. Soalnya tadi belum kenalan nih sama teman-teman semua, adik-adik yang hadir di silaturahmi Astexil ini. Perkenalkan, nama saya Wulandari, bisa dipanggil Wulan. Saya BW 2012. Dan kegiatan saat ini, alhamdulillah Pak, saya baru diterima di BTB, Basnas Tanggap Bencana. wah, Ya, jadi tim tanggap bencana. Karena sebelum-sebelumnya saya sempat agak melenceng, bukan melenceng sih. Memang karena saya juga interest ya Pak ya di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat seperti itu. Tapi sekarang mungkin mudah-mudahan gitu ya di wadah yang baru ini saya bisa mengaplikasikan ilmu saya gitu, ilmu kehutanan khususnya Pak. Karena kan dalam tanggap bencana itu untuk prabencananya itu kan pastilah ada ya semacam reboisasi dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu dari saya dan sekarang domisili di Bandung, alhamdulillah. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya mungkin yang BW12 yang masih hadir di sini siapa lagi ya? Ada Asti, Yoyo, Ayuni, Dwiki, sama Fani. Yoga tadi masih ada ya Yoga ya? Oh, Yadi juga. Ya, Saya lihat dari urutan ini aja ya Pak ya? Ya, yang ini. Dari Asti dulu mungkin apa ya? Ya, yang hadir tadi silakan gimana bulan aja. Formatnya gini teman-teman, bentar. Formatnya itu nama, terus angkatan, posisi saat ini, atau pengalaman kerja, terus kesan selama menjadi Astexil gitu. Seperti itu ya. Oh, saya tadi nggak ada kesannya ya Pak. Kesannya belum kamu. Saya yang pasti senang banget ya Pak ya. Karena ya benar-benar bisa mengaplikasikan ilmu selama perkuliahan juga gitu. Dan benar-benar bisa ke lapangan. Kayak gitu sih Pak mungkin ya. Pokoknya
sangat-sangat bermanfaat lah selama saya menjadi astekstil itu. Kesan dan masukan. Bulan. Oh, masukan. Oh, kesan dan masukan ya, Pak ya? Ya. Kesan dan masukan. Masukannya apa ya, Pak? Saya nggak tahu sih yang sekarang seperti apa ya, intinya programnya. Yang pasti semoga kedepannya lebih baik lah gitu. Mungkin nanti kalau secara spesifik saya sampaikan ke Bapak aja langsung mungkin. Oke, ya, baik. Mungkin lanjut dulu aja dari BW12, saya lihat urutan partisipan aja di sini. Asti, ya, mangga Asti, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asti. Waalaikumsalam. BW12. Jadi apa tadi urutannya, nama ya? Ya. Oh, domisili. Nah, sekarang saya tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi kalau adik-adik atau teman-teman ke Kalimantan Timur, ke Samarinda, boleh ya hubungi saya. Asik. Kalau pekerjaan sekarang saya pekerjaannya di rumah aja, freelance. Paling pengalaman kerja ya pernah ikut dengan konsultan kerjasama sama Badan Restorasi Gambut. Jadi apa tentang restorasi gambut gitu. Nah itu lumayan aplikasi silviculture-nya kepake banget di sana. Terus pesan silviculture ya karena asisten angkatan pertama ya waktu itu. Jadi kita benar-benar digodok gimana caranya nih buat ngasih materi buat adik-adik tuh bisa mudah dipahami buat adik-adik dan penyampaian materinya bisa 100% nyampe lah. Terus ya seperti kata Payat, berkesan banget kecepu tuh. Bener-bener apa ya, pengalaman bisa kecepu ngelihat bagaimana silviculture di lapangan tuh seperti apa, jelasnya itu bener-bener berkesan. Terus apa ya, pesannya apa ya? Pesannya saya kurang tahu sih silviculture yang sekarang tuh kayak gimana. Sil kayak Tria. Jadi ya mudah-mudahan. Aduh. Jadi mudah-mudahan kedepannya selalu baik ya. Oke. Udah segitu aja dari saya. Trianya panik sih. Ya, Tria ini alumni kok panik. Kalau nggak pesan buat ini, kalau agak bukan pesan buat Bapak, buat asisten sekarang supaya semangat ya. Asisten sekarang semangat aja, soalnya kan sekarang semuanya virtual ya, jadi ke lapangan juga susah ya. Ya. Semangat aja sih. Udah sih Pak, itu dari saya. Mungkin bisa dilanjut ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Asti. Selanjutnya kepada Yoyo. Silahkan Yo. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanida, biasa dipanggil Yoyo dari BW 2012. Sekarang di Jakarta, lagi kuliah ambil Magister Manajemen di Universitas Prasetya Mulia. Jurusannya konsentrasi marketing. Terus kesannya selama menjadi asteksil senang sih, seru banget soalnya benar-benar bareng teman-teman sama Pak Sopandi juga bikin ya ngegodok sistem dari awal, benar tadi kata Asti. Terus udah pertama langsung harus kecepu jauh gitu kan, penuh tantangan tapi seru sih. Dua rombongan. Lusuh semua ya. Ya walaupun lusuh ya. Banyak kepusingan waktu ngurus kecepu tapi berkesan. Gitu. Terus mungkin kalau masukan apa ya, mungkin karena sekarang ya sama sih, saya juga melenceng dari jurusan S1, jadi mungkin kalau bisa sedikit ngasih masukan karena sekarang virtual ya, mungkin bisa ini Pak Yayat, mahasiswa mungkin bisa dikasih tugas buat nyari satu perusahaan buat dijadikan studi kasus gitu Pak. Jadi gitu ya. mereka cari tahu bagus. Teknik silviculture dilakukan di perusahaan itu seperti apa gitu. Jadi mereka harus interview ke ke orang di perusahaannya. Jadi mereka bisa pelajarin dan mereka harus cari tahu mungkin improvement apa yang bisa dilakukan dan mereka kasih rekomendasi ke perusahaan itu. Mungkin kayak gitu Pak. Itu Oke. ya kayak gitu. Saya kuliah di S2 soalnya kurang lebih kayak gitu, dan itu cukup
membantu kita ngelihat problem real di lapangan gitu sih. Oke. Menarik sekali, makasih ya. Dari Bagus, pengalaman bagus ya. perusahaan cukup terbuka nggak yuk kalau di Terbuka. Indah gitu? Terbuka nggak perusahaannya? Ya biasanya suka takut kalau di ini oleh mahasiswa gitu. Sehingga Biasanya nggak. kalau ngasih surat pengantar sih terbuka, Pak. Oh, resmi ya, oke. Misalkan ada surat pengantar. Terus Oke. biasanya perusahaan nanya, perusahaan dapat apa nih dengan membuka data ke mereka. Nah, biasanya kita Oh, bisa gitu. ngasih dari sudut pandang akademisi seperti Oh, apa. Jadi kita oke. kayak ngasih tahu, ini harusnya by teori kayak gini, kayak gitu. Iya, Pak. iya. Makasih Ya. masukannya nih. Ya, Pak. Ya, bermanfaat. Oke, terima kasih Yoyo. Selanjutnya silakan Ayuni Chan. Panggilan Mana gitu. Ayuni? Apa? Ayuni? Mana Ayuni? Jadi inget TA sama Ayuni ini ya Allah. Luar biasa. Bimbing Pak Yayat. Bukan nama yang kenangan. Galak ya Pak Yayat ya Ulan Kenangan ya. tak terlupakan, bukan nama. Iya Pak ya, ininya, dashboardnya. Silakan Ayuni, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Woi, malam itu Maya. Iya. Selamat malam sore. Iya, selamat sore dan selamat malam juga. Kalau di sini sudah malam, sudah jam 7:05. Aduh. Ya, selamat malam kepada Pak Sopandi, Pak Yayat, teman-teman seangkatan, juga adik-adik semuanya. Sebelumnya mohon maaf dulu kalau misalkan nanti keceplosan keluar bahasa sini. Ya, karena nggak apa-apa. sering lupa. Terus tuh tadi nama nama saya Ayuni, dipanggilnya Ayuni, angkatan 2012, bisa dilihat di rename namanya. Udah gitu domisili sekarang di Shizuoka City, di kota Shizuoka, Jepang, masih di sini. Terus pekerjaan sekarang mahasiswa PhD tingkat 2, sekarang udah masuk tahun kedua. Mohon doanya semoga papernya ya. Amin. Session. Amin Pak. Udah gitu tuh sekarang tuh saya bidangnya dari yang S1 sekarang ke S2 tuh gimana ya? Beda ya. Iya, lebih ke hasil hutan kayu, lebih ke wood product, wood science sebenarnya kalau di sini kita nyebutnya wood science, terlebih ke wood adhesive. Tapi kalau Ayuni itu lebih fokus ke perekat kayu, preservatif, sama gimana sore? Impregnasi pakai fenol. Ya. Tapi fenolnya tuh low molecule gitu. Jadi secara size itu kalau low molecule itu dia lebih kecil gitu lah, oligomer, polygon, ya gitu-gitulah pokoknya ya. Dan lebih fokusnya tuh lihat pakai X-ray. Jadi kayak pergi ke tempat-tempat yang kayak research institute-nya Jepang gitu, kayak LIPI-nya Jepang gitu, tapi ada macam-macam kan tempatnya di mana-mana. Terakhir kemarin itu ke Hokkaido. Tapi kalau di Hokkaido sebenarnya penelitiannya nggak ke X-ray sih, lebih ke thermal conductivity. Jadi kayak karena kan di sini tuh spesies pohonnya itu tuh yang lebih banyak digunakan itu kan softwood dan banyaknya itu sugi. Jadi kayak mereka juga memikirkan kayak pemulihan kayak gitu-gitunya juga sama sih gitu. Cuman ini lebih ke produknya gitu mikirnya, bahwa kalau misalkan mereka itu ditebang kapan, terus diameter sekian itu bakalan bisa jadi veneer-nya tuh berapa banyak. Terus nanti bagian hardwood-nya itu berapa persen, softwood-nya berapa persen. Nah itu sih sebenarnya mungkin kalau dari sisi silviculture-nya mungkin bisa dipikirkan lebih ke situnya, kayak gimana caranya ditebangnya cepat tapi komposisi hardwood-nya lebih banyak misalkan, atau komposisi softwood-nya yang dipingin mungkin lebih banyak, gimana caranya mungkin pemulihannya bisa dipikirkan dari situ. Terus tuh kayak setiap
apa namanya tuh bagian dari kayu itu kan anatomi kayunya beda-beda dan mereka tuh bisa menyerap apa namanya tuh adhesif dan juga apa namanya hozongzait tenani atau preservatif itu beda-beda kan karena tergantung anatominya. Nah, itu sih sebenarnya yang Ayuni lihat pakai X-ray. Kenapa pakainya pakai X-ray dan X-ray itu juga ada macam-macamnya juga. Itu karena X-ray itu mau ukuran sampelnya 1 meter pun itu bisa masuk gitu dan bisa dilihat tanpa harus dipotong sampelnya. Itu sih sebenarnya yang bagusnya kayak tidak motorik kayak gitu-gitu teman-teman. Terus kalau kesan-kesan buat tentang silvicultur waktu jadi asisten sih rame dan aku sebenarnya aku terkenal sebagai asisten yang galak. Bukan galak, tegas. Oh, kayak gitu. Tapi ya rame sih gitu. Terus tuh untuk apa ya? Karena Ayuni juga di sini kan jadi teaching assistant juga apa ya kayak asisten juga di sini. Kalau untuk praktikum. Jadi kalau dari Ayuni sih tadi yang apa yang Yoyo sampaikan mengenai apa namanya tuh studi ke perusahaan itu benar juga karena di sini pun juga sama. Tapi kalau lebih di apa ya? Kalau di sini sih kayak memang dari kampus tuh jadi kalau di Jepang kalau di sini sendiri tuh kami tentang COVID itu yang penting kita protokol pakai masker, di mana-mana tuh selalu ada hand sanitizer, jadi kita tuh masih bisa suco business trip gitu. Makanya jadi masih bisa ke Hokkaido tuh karena masih nggak masalah gitu untuk pergi-pergi ke perusahaan itu masih nggak apa-apa. Jadi masih dibawa sama kampus. Terus kalau selebihnya untuk praktikum seperti biasa yang kayak per minggu, itu dialihkannya memang jadi bikin video kayak jadinya Yuni ya bikin video kayak gimana sih caranya menggunakan alat X-ray, terus apa gimana caranya menggunakan alat ini, alat itu, terus nanti dikasih gimana nanti hasil grafiknya tuh kayak gimana, kita masih kayak gitu. Cuman ya enaknya di sini sih ya kita masih nggak masalah untuk pergi ke perusahaan kayak gitu. Segitu aja dari Ya. Ayuni. Makasih Ayuni. Makasih Ayuni, ganbatte kudasai for PhD-nya. Oke, selanjutnya langsung aja ya ke Dwiki ya. Mangga silahkan Dwiki. Ya, terima kasih Bulan. Ya, Assalamualaikum lagi ya saya ngomongnya dan juga rekan-rekan arsiteksil di angkatan-angkatan lainnya. Senang bisa berjumpa meski tidak secara langsung ya, tapi ini mungkin kesempatan yang kalau saya sampai saat ini saya kerja di WRI Indonesia, umumnya dalam bidang kehutanan, tapi secara khusus di bidang perhutanan sosial, Pak. Jadi tapi sebelum terlalu jauh ke sana, saya setidaknya mungkin dalam kesempatan ini ya merasa perlu mengucapkan terima kasih atas arahan bimbingan dari Pak Yayat dan Pak Pandi secara khusus gitu ya, karena meski pada prakteknya dalam pekerjaan ini silvicultur tidak diterapkan gitu ya sama saya, tapi soft skill ya Pak ya, soft skill yang saya peroleh melalui menjadi asteksil ini apa gitu ya, apalagi misalnya bagaimana mempelajari dinamika di lapangan gitu ya, bagaimana memanage kegiatan. Nah itu menurut saya tuh apa yang didapatkan dari asteksil ini sangat berharga lah gitu, dan ya mungkin saya teman-teman yang di bawah sampai sekarang terhambat masa COVID ya, tapi mungkin di lain kesempatan Pak Yayat dan Pak Sopandi bisa memberikan kesempatan dalam mempelajari hal di lapangan lah, karena menurut saya dari asteksil ini cukup sangat baik lah dalam kita mempelajari hal tersebut lah. Jadi pokoknya adik-adik semua nggak rugi lah masuk menjadi asteksil gitu ya, pengalaman ya, nggak harus hard skill silviculturnya gitu ya, tapi soft skillnya itu justru banyak didapatkan gitu ya. Ya mungkin itu aja lah dari saya, nggak banyak-banyak Pak Yayat dan rekan Pak Supandi dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih Dwiki. Asteksil paling lestari Dwiki. Aduh. Bukan hotel aja yang lestari ya Pak ya. Asteksil juga ada yang nggak rugi lestari. Pak, jadi asteksil lestari nggak rugi. Bisa aja Selanjutnya kepada Bapak Yadi, silahkan Pak Yadi.
Dipersilahkan. Formatnya apa, Pak? Formatnya teh apa, Pak? Itu Nama, Kak Ulan. pekerjaan saat ini atau pengalaman kerja. Terus kesan dan saran untuk Asteksil gitu. Kesannya dulu jadi Asteksil gimana? Dan apa sarannya? Nama ya Diantara Gunawan, angkatan 2012. Pengalaman kerja belum pernah kerja. Yang benar ya. Masih jadi beban negara, Pak. Pekerjaan pernah kerja di tambang. Ya, di tambang. Cuman nggak lama lah, cukup sebentar aja gitu. Terus sekarang lanjut di MBA ITB, melanjutin sekolah gitu. Terus kesannya sebenarnya ikut Asteksil gara-gara diajak yoga itu aja, nemenin yoga sama Dwiki. Besar followers. Followers. Biasa lah, Pak. Ya, pas sama nggak follower. punya uang waktu itu teh, Pak, nggak punya uang, jadi mau nggak mau harus jadi asisten biar dapat uang. Gitu. Kesannya sih, Pak, apa ya? Saran. Udah bagus, Pak. Ini keren pisan, teknik silviculture teh, Pak. Udah cukup lah. Kepake banget di tambang, Pak. Saya jadi jago banget waktu itu di tambang. Gitu. Gara-gara teknik silviculture. Kalau dirantek kepake enggak ya? Apa, Pak? Dirantek kepake enggak? Oh, kan Bapak kepala proyeknya Pak Sopandi. Oh, gitu kan? ya, di RHL kepake enggak? Kepake, Pak. Paling bagus Rahapdasnya gara-gara desain Pak Sopandi gitu teh. Nama Pak Yayat juga sebagai ketua pengampuh mata kuliah ini. Oke, Mangga, silakan selanjutnya Kordas kita Oyog. Mangga. Yoga. Ya, halo. Ya. Halo. Ya, selamat sore teman-teman semua. Your face mana mukamu? Halo. Tes. Halo, tes. Ya. Ya, kedengeran nggak? Kedengeran. Oh ya. Nah. Halo ya. Udah. Selamat sore teman-teman. Selamat sore di luar. Iya. Apa ya, Pak? Perkenalan ya? Iya. Ya, perkenalan nama saya Yoga Pratama Subagja. Biasanya dipanggil Yoga sih, Pak, teman-teman. Ya, terus kalau pengalaman kerja, sebenarnya saya udah nggak relevan lagi dengan mata kuliah silviculture. Jadi sebenarnya mohon maaf sekali. Terus yang bisa di-share mungkin karena setelah kerja kalau setelah lulus tuh kerjanya di bagian marketing, International Marketing Supervisor di Astra Autopat. Itu lebih fokus ke ekspor baterai ke region Afrika. Nah, kalau saat ini udah selama 2 tahun di Astra, terus resign pindah sekarang di Bank Rakyat Indonesia di divisi internasional juga, tapi lebih ke bank line management. Jadi yang ngurus-ngurus, kesibukan saat ini ngurus-ngurus transaksi, menentukan limit transaksi bank counterparty antara BRI dengan bank-bank counterparty-nya di luar negeri sana. Jadi kayak misalkan menentukan limit trade finance, forex dan lain sebagainya gitu sih kalau untuk pengalaman kerja. Mungkin nggak ada relevansinya dengan silviculture, tapi kebanyakan kalau untuk bisnis di sektor agribisnis memang banyak untuk ekspor-ekspor IPO gitu, kayak Sinarmas gitu-gitu banyak. Terus juga pulp and paper juga banyak yang kredit korporasi. Cuman kalau untuk portofolionya BRI ini lebih fokus ke 60% UMKM. Terus kalau untuk insight yang bisa didapat dari silviculture sih banyak banget. Kayak misalkan ilmu-ilmu lebih ke praktek yang sifatnya itu manajemen waktu, project management, terus belajar komunikasi juga. Terus yang sekarang kepake juga kayak menentukan manajemen waktu sih lebih tepatnya. Untuk saran silviculture udah bagus sih. Lebih ke pengalaman kerjanya. Terus apalagi ya kalau untuk sarannya sih mungkin
tadi saya setuju juga dengan yang Yoyo jelaskan juga. Mungkin tujuannya mungkin harus ditetapkan juga di silviculture ini tujuannya mau ke arah mana, apakah untuk konservasi, produksi atau ke arah mana. Kalau misalnya untuk ke produksi mungkin nanti lebih kerjasama dengan company yang bergerak di bidang yang bersangkutan gitu Pak. Mungkin itu sih yang bisa di-sharing Pak. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih Yoga. Ya. Oke. Iya Pak. Makasih Yoyog. Selanjutnya Pertama. Siska, ada Siska ya? Ada nih Oke, baru nih. silakan. Halo. Belum ada fotonya Siska ya? Jadi nyalain Kenapa? videonya sus. Belum difoto Udah ya? kok Instagram tadi. ya? Belum Udah ya? nih. Udah. Udah tadi, oke. Udah Pak. Lihat. Halo adik-adik, hai. 12, udah lama gak ketemu. Hai. Still young ya Siska. Oh iya, halo semuanya dari 12 sampai 2020 ya. Jadi Iya. perkenalkan saya Siski dari BW 2012. Sekarang sama kayak Yoga sih, beda banget sama kuliahnya. Jauh banget dari mulai pertama kerja sampai sekarang. Kalau Karen sekarang kerjanya di Dana, kalau tahu Dana yang sering lihat bioskop, Dompet Digital Indonesia, nah aku di situ. Di situ jadi product analyst, kerjaannya ngapain beda banget sama yang ada di silviculture, yang ada di forestry juga beda. Jadi kalau kerjanya ngapain bikin fitur-fitur. Jadi cuman beda bendanya kah? Cuman beda bendanya kan tuh juga belajar evaluasi bibit kayak gitu kan. Benar Pak. Jadi itu sih sama kayak yang Yoga tadi bilang. Sebenarnya emang beda apa yang diurus, cuman most likely ya. Mulai dari terutama communication-nya ya, communication antar timnya, antar orangnya juga. Karena kalau jadi produk kan ntar kerjanya ngapain ya bikin fitur-fitur lah, nanti kalau adik-adik atau teman-teman di sini pakai apps-nya, nah di situ bikin mulai fitur-fiturnya mulai dari nol kayak gitu sih. Jadi inisiasi produknya apa, tes di marketnya gimana, diterima atau enggak, nanti juga harus communicate. Nah komunikasinya itu yang harus bagusin, karena kita komunikasinya ke semua elemen yang ada di perusahaan atau di company kayak gitu sih. Paling di situnya. Terus apa lagi ya kalau sarannya buat silviculture? Paling karena sekarang udah banyak banget kan kayak apa startup atau perusahaan yang emang bergerak di bidang yang hampir sama kayak yang dikerjain sama silviculture, itu lebih enak kalau nanti adik-adik mau lebih fokus di silviculture atau di kehutanan, jadi bisa langsung apply ke spesifik company gitu ya. Jadi itu lebih enak sih kalau sekarang. Kalau dulu kan kita belum ada nih yang kayak company-company kecil yang bisa menampung gitu. Mungkin sekarang kesempatannya lebih terbuka lebar gitu untuk si yang lainnya. Itu paling Pak. Posisi di mana sekarang? Jakarta atau mana? Aku lagi WFH Pak, jadi udah 7 bulanan WFH dari Maret sampai sekarang masih di Malang, di Batu. Oh di Malang. Belum balik Jakarta. Harusnya sih kantor di Jakarta. Oh gitu. Oke. Terus. Terima kasih Siska atas. Ya, makasih Siska. Sama-sama. Salam kangen ya. Selanjutnya Pak terakhir nih dari BW12 ada Fani Pak. Mangga Fani silahkan. Terakhir dari BW12 nih yang hadir. Fani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan singkat saja ya, karena waktunya juga sudah 17.30. Saya Fani, angkatan 2012. Pengalaman kerja sempat jadi membantu Pak Yayat juga di asisten akademik selama 2 periode di SITH. Lalu lanjut kuliah saya itu kebetulan lanjut kuliahnya di bidang ini Pak, di bidang kehutanan, tapi agak ada partnya dengan geologi Pak. Jadi geologi kehutanan. Geologi kehutanan ya. Lebih fokus saya di ini geologi Pak, ya. Fokusnya di ini di pencegahan bencana di dalam kawasan hutan. Iya gitu Pak. Jadi kebetulan baru lulus, jadi sekarang masih sibuk dengan karantina mandiri Pak, karena tidak bisa kemana-mana, diisolasi dulu di rumah, jadi masih mulai mencari-carinya masih nanti agak setelah karantina, begitu Pak. Okay. Kalau untuk
silvicultur kesan-kesannya luar biasa, sudah disampaikan semua oleh teman-teman Pak, banyak sekali manfaatnya. Dan semangat juga buat junior-junior yang masih memegang praktikum sampai saat ini, tidak akan kecewa lah. Segitu Pak paling. Oke, makasih Pak Oke. Amin. Makasih. Makasih Oke. Pak. Karena 2012 sudah, mungkin kita move ke BW 13 ya. BW 13 nggak ada yang hadir ya? Atau ada siapa? Iya, ini kayaknya Wahyu udah mulai dibuka ya videonya. Wahyu, Wahyu baru pulang nih. Mungkin dia join terus OTW gitu Pak, jadi di jalan. Jadi Oh, bener Teh. Duh, maaf. Iya, tapi udah nyampe Wahyu. Udah, baru aja. Hujan Udah, soalnya. alhamdulillah. Iya. Hujan iya emang sih ya. Ya, mungkin mangga Assalamualaikum. mulai tinggal Wahyu. Apa aja Teh ini? Gimana? Iya, jadi perkenalan aja, nama, terus angkatan, terus pengalaman pekerjaan, atau sekarang lagi bekerja di mana, domisili, sama kesan selama jadi astekstil, dan masukan buat astekstil yang sekarang. Silakan. Aduh, sebelumnya baru gabung Pak Yayat, Pak Sopandi. Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Daramang Pak, sadayana. Alhamdulillah. Maya sih Alhamdulillah. udah jalurnya. Mohon. Ya, perkenalkan, saya Wahyu dari angkatan 2013. Terus sekarang pengalaman lagi kerja di Bandung, domisili juga di Bandung. Oh, Di mana? Di Bandung, Pak. Di PT Rimba. PT Rimba Insantek Mandiri. Tapi sebenarnya bukan Rimba di hutan, sebenarnya cuma namanya aja. Perusahaannya perusahaan alat-alat industri. Oh, ya. Ya. Terus apa lagi Teh? Iya. Iya. Jadi astekstil. Sebelumnya padahal ngurusin logging sebelumnya mah di Dompu. Oh iya. Mau udah keluar. Iya. Untuk sekarang mah lagi di Bandung dulu. Ya. Terus kesan jadi astekstil Teh, alhamdulillah luar biasa banget dulu pengalamannya. Mulai dari awal sampai akhir praktikum tetap solid waktu itu. Saya sama Riva dan teman-teman seangkatan waktu itu Teh. Luar biasa pengalamannya juga mantep banget. Keren pengalamannya. Terus untuk pesan astekstil yang tahun ini ya Teh ya? Ya. Buat yang tahun ini mungkin suasananya agak beda kali ya. Lebih ke banyak virtualnya dan nggak sering ke lapangan. Iya. Ya, dibuat sekreatif mungkin biar praktikannya pada senang, pada antusias, menjaga antusiasmenya dan tetap jaga kesehatan yang paling utama. Itu aja sih Teh. Oke. Makasih. Oke sih, Pak Nuhun. Berarti ke 14 dulu ya. 14 silakan ada Agis perkenalan. Iya. Agis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Yayat, terima banget. Halo baik. Kakak 14. Kalau untuk pengalaman kerjanya, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk menyimpang dari perkuliahan, Pak. Ya, biasa. Nggak apa-apa. Awal marketing di Telkom, terus sekarang pindah ke Yayasan Samsi Duha yang ada di Bandung. Oh, Samsi bagian Duha ya? Juga, iya. Gitu, teman-teman. Kalau untuk pengalaman, bukan pengalaman ya, kalau untuk kesan jadi astekstil, luar biasa. Jadi ini Pak, perjuangannya tuh luar biasa banget dari kita yang awal ini sampai selesai, sampai lulus masih terkenal banget, apalagi kalau
pas lagi naik Gunung Gelis dan tanam pohon itu. Iya, sip. Bagus, hebat. Makasih. Mungkin Pesan. bagian business development Pesan atau sarannya mungkin ya. Ya, pesannya buat adik-adik, salam kenal ya. Untuk 2000 berapa ya berarti ya? 2017, angkatan 2017 ya Pak ya. Salam kenal aja, terus semangat praktikum virtualnya, dan semoga Silviculture semakin menggema dimanapun berada. Makasih banyak Pak Yayat udah mengakomodasi. Iya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ya. Agis. Selanjutnya Ya. masih BW14 ya, ada Ute. Silakan Ute. Iya, makasih Kak Bulan. Halo teman-teman semua. Terima kasih juga Pak Yayat buat wadah kumpulnya, wadah silaturahminya. Di sini ini formatnya. Ya, kenalin dulu, nama saya Syifa Fitriah Nuraini, tapi mungkin biasa dipanggil Ute. Sekarang domisilinya di Bogor. Iya Pak. Saat ini kerjanya di ICRAF, World Agroforestry, sebagai Junior Project Officer. Mungkin nanti yang mau main-main ke Bogor bisa kontak aku buat jalan-jalan bareng. Terus buat pesannya, langsung aja ke pesannya. Buat adik-adik sekarang mungkin agak beda ya sama praktikum-praktikum yang angkatan-angkatan dulu. Sekarang harus daring, mungkin banyak juga cobaannya, tapi dibawa tetap semangat. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, makasih Ute. Selamat ya. Ute. BW14 udah ya. Masih ada nggak yang BW14? Ini ada yang baru hadir juga nih BW14, ada Izar ya. Ya, waalaikumsalam Izar. Mangga perkenalan gitu ya. Jadi kan ini ada angkatan 12 sampai angkatan yang masih jadi asteksil. Nah, mungkin Izar boleh perkenalkan diri, nama, pengalaman kerja, sama kesan selama jadi asteksil, dan saran gitu, atau masukan untuk asteksil. Ya, silakan Izar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini senang ya lihat di sini bahkan sampai dari 2012 sampai angkatan 2017 bahkan ini yang Asprak online ya. Gak tahu ini tadi katanya kesannya pasti sangat sedikit ya untuk prakteknya. Oh ya, kenalkan saya Muhammad Izar Rosyadi. Bisa panggil saya Izar, angkatan 2014 dari Asprak waktu angkatan 2015 ya, berarti tahun 2017 jadi asisten tekstil. Yang angkatannya Ule dan kawan-kawan ya. Ule, Sheila, siapa lagi nih yang 2015? Ada Luis, Sheila, Ule. Terus waktu 2016 ambil tekstil, saya nggak terlibat langsung jadi asisten, tapi sempat ikut kuliah lapangannya waktu itu yang Persami ya, Pak Yayat. Dan pengalaman kerja sebenarnya saya belum kerja di perusahaan yang besar itu ya, tapi insya Allah lagi merintis startup ya di Agrivasi. Kalau ada yang tahu Agri-Quran, mungkin kamu tahu ya, Agri-Quran di situ ada Kanoval BA 2012 ya, bareng sama Kanoval itu. Itu lagi startup untuk edukasi pertanian ya, supaya ada kaderisasi petani. Sempat juga ada kajian Agritalk tuh bahas tentang kehutanan. Kemarin juga sempat jadi panitia di Agri-Quran Digital Camp. Ya sama seperti teman-teman Asprak 2017. Saya baru bergabung tuh di saat lagi pandemi, jadi online. Padahal kalau terlibat langsung tuh seperti asisten praktikum dia bisa ngajari bercocok tanam, gimana menyemai tanaman. Terus tentunya ya di situ kan namanya Agri-Quran ya, dengan prinsip yang ada di Al-Quran. Ternyata di Al-Quran tuh banyak sekali prinsip-prinsip tentang pertanian secara tersirat ya, tidak tersurat ayat yang membahas tentang teknik penjarangan, enggak. Tapi biasanya tersirat ada kode tentang hewan yang bisa dimanfaatkan, kemudian tumbuhan yang bisa menjadi penghalang dari hama, seperti itu ya. Jadi secara tersirat, itu sih banyak belajarnya. Dan ini masih butuh banyak support dan punya saran dari teman-teman. Dan kesan selama jadi asisten tekstil ya, Masya Allah, luar biasa. Karena kita di sini kan tidak hanya sekedar ngurusin diri sendiri. Kalau kita jadi praktikan, kita hanya ngurusin diri sendiri. Gimana saya lulus, gimana saya selesai laporan. Tapi ketika jadi Asprak, Masya Allah, luar biasa beratnya ya. Jadi harus gimana kita telaten, harus selalu standby. Kalau kita lalai, yang terdampak bukan hanya diri sendiri, tapi juga praktikan. Begitu.
Saya banyak belajar di sana bagaimana untuk mementor ya, terutama ada teman-teman 2015 di sini yang pernah saya jadi asisten pendamping ya, pendamping kelompoknya. Itu sih. Tapi secara keseluruhan banyak pengalaman seru sebagai asisten praktikum, terutama saat kuliah lapangan biasa banyak pelajaran terutama tentang jamak qasar ya, waktu itu teman-teman yang ikut sholat sama saya pasti dapat hikmahnya waktu itu chaos yang belum sholat asar. Wah, banyak deh pengalaman seru. Mungkin sekian dari saya dan selalu semangat siap bina hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya BW 15 ada Alfianto ya, Alfianto Roseno. Mangga, silakan. Halo teman-teman dan kakak-kakak sekalian, kenalin Alfian. Nama saya Alfianto, biasa dipanggil Alfi. Terus sekarang kerja domisili di Jogja. Kerjanya sebagai di Yayasan SHIP Indonesia. Ini organisasinya itu bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, di bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan, terus juga di bidang bencana. Sekarang sebagai staf bidang manajemen bencana. Kalau kesan saat jadi asisten tekstil itu ya seru banget karena ya ada senangnya, ada ribut-ributnya juga sama asisten, ada ribut-ribut juga sama praktikan, ya itu yang paling dikangenin. Terus juga yang didapat dari asisten tekstil itu apa ya? Gimana kita bisa kreatif dan bisa meramu sebuah materi dan gimana bikin orang jadi lebih ngerti sama materi yang kita sampaikan. Kalau pesannya buat asisten yang sekarang, banyakin ribut aja biar semakin kompak. Banyakin ribut, berantem dong. Harusnya banyakin harmonis ya. Oke, selanjutnya BW 15 ada siapa nih? Ule ya? Silakan Ule. Ya, ada suaranya nggak? Ada, gede. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ule, angkatan 2015. Domisili sebenarnya sekarang kerja di Jakarta tapi lagi WFH, jadi kadang di Cianjur, kadang di Jatinangor. Terus kalau kerja di konsultan di bawah Kemendagri, jadi Kemendagri, ya. konsultan yang gerak di pengembangan daerah. Iya, ngurusin konsultan yang ngurusin irigasi di PT Tetira. Nah, itu kerjaannya memang sebagai bagian asisten tenaga ahli di sana, jadi mengasis tenaga ahli untuk bisa membuat proyeknya lancar kayak gitu. Iya. Terus kalau pesannya selama praktikum jadi asisten praktikan, senang, seru Pak, banyak pengalaman belajar. Mungkin angkatan kita itu yang paling sedikit asistennya Pak ya, kita cuma bertujuh kalau nggak salah. Bertujuh, di situ memang cukup berat, beda mungkin dengan yang sekarang jumlahnya lebih dari 7. Kita waktu itu 7 sampai minta bantuan waktu kulap pun dengan angkatan 2014. Kita kulap di Gunung Gelis, kita nge-camp, kami di sana bakar-bakar api unggun dan lain-lain, banyak ceritaan juga. Jadi apa ya, kesan yang luar biasa lah jadi asisten silvicultur itu. Terus untuk pesan untuk teman-teman yang sekarang mungkin jadi asisten, nikmatin aja, nikmatin apa yang sedang kalian hadapi, apapun itu keadaannya seperti apa, karena kalian bareng-bareng gitu, kalian bareng-bareng ngejain mempersiapkan praktikum ini. Jadi nikmati, kalian belajar juga hal-hal baru dan tetap semangat. Gitu aja paling ya. Terima kasih. Oke, terima Ya, kasih terima Ule. kasih Ule. Masih BW 15 ya, ada Sheila. Sheila ya. Silakan Sheila. BW 16 ya. Triah dulu, Pak. Triah dulu, Pak. Triah juga BB 15. 14 ya? Triah 15. Oh, 15. Oh, Kordasnya. soalnya di HP susah nggak bisa. Kordasnya nih. Bisa loh sebenarnya, saya juga di HP. Nggak apa-apa. Silakan ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triah Bulkiah dari BW 2015. Domisili saat ini di Bandung, selalu di Bandung sampai selamanya, mudah-mudahan di Bandung. Dapat orang Bandung juga. Waduh. Kita
Bandung. Nah, Undangannya Tria. Udah kenapa? Terus untuk apa ya pekerjaannya? Nah pekerjaan sebenarnya enggak di rumah aja ya. Saya di rumah aja. Jadi ada promosi juga ya sekalian, nggak apa-apa. Ada perusahaan. Saya bergerak di bidang salah satunya ada gardener juga. Maksudnya Gardener? landscape. Ya, gardener, landscape sama parking pertamanan gitu. Nah, untuk yang apa namanya silvikultur, terus pemuliaan tanaman sebenarnya masuk di sana gitu. Tapi itu mungkin salah satu bidang aja untuk di sini. Terus mudah-mudahan mohon doanya juga mau pitching nanti untuk mudah-mudahan bisa lolos. Tapi ini nanti aja dikasih tahunya. Nah, untuk kesannya selama di Asteksil dulu sangat riuh ya kalau pas angkatan saya bener yang kata Uwis bilang, kata Alfianto bilang, banyak riuhnya, banyak guntrengnya, tapi itulah yang bikin kita harmonis sebenarnya di akhir. Tapi di akhir doang harmonisnya. Tapi nggak apa-apa itu yang disukai. Nggak bilang ke bapak, yang ke bapak baik-baiknya aja. Nah, kalau pesannya untuk yang sekarang banyakin lagi ngobrolnya karena saat ini kan banyaknya virtual. Jadi kemungkinan transfer ilmunya lebih butuh usaha gitu untuk kita mentransfer ilmu ke adik tingkat gitu. Jadi mungkin beberapa adik tingkat welcome aja dengan japrian, dengan ngobrol bareng itu. Mungkin harus difasilitasi lebih di situ ya. Udah mungkin itu aja dari saya. Iya, Oke, makasih Pria. Sama-sama. Enggak, tadi tuh nanya yang Bandung itu tinggal di Bandung. Oh iya, tinggal di Bandung, Kak. Oh, di Bandung Coret tapi. Kabupaten? Iya, kabupaten dalam banget. Di mananya? Soalnya saya juga di kabupaten. Oh iya, saya di Cibaduyut, Kak, tapi Cibaduyutnya dalam lagi. Oh, Cibaduyut. Oke. Lebih kota daripada Wulan, Ciparai. Oh, Ciparai malah. Iya, saya dekat Ciparai juga. Itunya banyak. Oke, selanjutnya. Oh ya, Sheila tadi kelewat ya, skip. Ya, silakan Sheila. Nama, pengalaman kerja, sama kesan dan pesan untuk Asteksil. Ya, sebelumnya angkatan 2015. Asisten tekstil tahun berapa ya? Tahun 2018 ya. Terus sekarang aku lagi kerja di KLHK di bagian program dan evaluasi Sekretariat Direktorat Jenderal SIAE. Sebetulnya meskipun di KLHK, tapi kerjanya nggak yang langsung sama bidang kehutanan, cuma karena orang-orangnya banyak dari kehutanan, jadi mungkin gitu ya kalau lagi ngobrol tentang kehutanan. Kalau di sini di program, di bagiannya program dan evaluasi, tapi aku di bagian subbagian program dan anggaran. Ini ada suaranya nggak? Ada. Ya Pak, iya. Ya gitu. Jadi sehari-harinya kerjanya bagian anggaran, menyusun anggaran sama program di KSDA. Jadi berkaitan sama Taman Nasional, Balai KSDA, gitu, se-Indonesia. Jadi program-program yang mau disusun sama Taman Nasional sama KSDA itu disusun di sini gitu. Revisi anggaran, ya seperti itulah urusan administrasi. Kesan-kesan selama di jadi asisten tekstil, senang sih karena ya teman-temannya sangat seru, rame, diajak kerja sama. Dan sebetulnya waktu itu karena nggak nyangka juga jadi duta tekstil gitu ya, jadinya merasa bertanggung jawab harus menjadi asisten tekstil gitu. Jadinya
aku harus jadi asisten tekstil gitu. Dan ya alhamdulillah enjoy juga jadinya, teman-temannya rame. Jadi belajar manage materi, manage praktikan kayak gitu, arrange sebuah praktikum gitu, lumayan capek tapi seru aja gitu. Kesan-kesannya buat tekstil sekarang bisa lapangan karena lagi kayak gini, tapi udah semangat aja. Semoga selalu berjalan dengan baik praktikumnya. Oke, Dela, makasih. Ya Bapak. Ya, sehat-sehat ya. Sehat juga ya, semoga sehat selalu. Ya, amin. Ya, Bulan, lanjut. Mana Teh Bulan? Mungkin BW 15 sudah semua ya? BW 16 ya? Ada Nasyiha. Silakan Nasyiha. Ya, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Ade juga. Aku Nasyiha dari BW 16. Kebetulan teman-teman yang lain lagi ada urusan juga, ada yang di luar, ada yang belum bisa ikut join. Jadi cuman aku yang ikut. Terus sekarang di domisilinya sama kayak Katria di Bandung Coret. Terus pekerjaan saat ini belum bekerja, lagi nunggu wisuda, insya Allah. Tapi nggak wisuda juga sih. Virtual Terus wisudanya? Wisuda virtual, semangat. Roblox. Video conference aja. Aduh, iya. Terus kesan selama menjadi astekstil itu menyenangkan banget karena kerja sama teman-temannya juga rame, sama ibu, sama bapak juga menyenangkan. Terus pesan atau masukan untuk asteksilnya, semangat buat teman-teman dengan kondisi yang berbeda mungkin dari waktu kalian jadi praktikan. Didekati aja adik-adiknya supaya ada semangat mengenai silviculture. Terus kalau masukan mungkin bisa diberi diberi semangat mengenai menanam atau apanya, adik-adiknya misalnya disarankan aja main Harvest Moon atau apa yang berbau farming gitu ya. Jadi mereka gini ya kalau games, nanti kalau misalnya aslinya kayak gimana ya gitu. Mungkin cukup sekian Kak dan Bapak. Iya, makasih Nasyiha. Ya, selamat wisuda. Makasih Nasyiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wisudanya. Oke, BW 16 hanya Nasyiha ya? Selanjutnya BW 17 ya. Alita Gevanya. Silakan Alita Geva. Halo. Langsung aja. Halo, salam kenal. Saya Alita Gevanya, BW 17. Terus apa lagi ya? Mungkin udah itu aja mungkin. Untuk pengalaman kerja dan lain-lain nggak ada. Domisili di pesan sama jadi astekstil juga boleh. Oh iya, domisili di Bandung. Pesannya sama tekstil ya, karena ini online jadi garing kali ya. Ya sekian dari aku sih. Kemudian Bahrul, ada Bahrul? Hadir Kak. Ya, oke, silakan Bahrul. Nama sama kesan selama jadi astekstil aja ya. Kak. Jadi salam kenal buat kakak-kakak. Perkenalkan saya Bahrul. Biasa dipanggil Abah. Domisilinya di Garut. Kesannya selama praktikum mungkin karena daring jadi kurang ngena aja sih. Kayak gitu. Terus mau terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah memberikan sarannya yang bagus-bagus. Paling itu aja sih Kak dari saya. Terima kasih. Oke. Makasih Bahrul. Oke, mungkin BW 17 ya dilanjutkan. Tadi udah Alita, Bahrul, kemudian ada Faza. Faza Medina. Kalau nggak salah tadi Faza juga dari Cipara ya? Kalau nggak salah tadi di chat dari Cipara ya Faza. Halo Faza. Kak. Halo Faza. Ciparanya di mana Faza? Kamera.
ya gimana? Di pasar Dari Ciparai Kak, di juga. alun-alun dekat alun-alun Ciparai. Iya. Oh, iya, I see. Ya Allah, geningannya ada orang sekampung. Iya. Mangga, Faza, silakan perkenalkan diri. Iya, kenalin, aku Faza Medina 2017. Terus kesan-kesan selama praktikum seru-seru, tapi sedihnya tuh nggak bisa luring gitu, jadi apa-apa online kan. Jadi ya. Terus mau pesan juga salam kenal buat kakak semuanya, semoga sukses terus silaturahminya lancar sama aspektil yang lain. Udah aja Kak. Udah aja. Iya. Oke. Makasih saja. Mungkin nanti kapan-kapan kita meet up ya. Boleh banget. Oke, selanjutnya masih BW17 ada Gilda. Silakan Gilda. Iya, halo. Selamat sore kakak-kakak, Bapak. Kenalin aku Gilda dari angkatan 2017. Terus kesan-pesan aku selama menjadi asisten. Rame sih tekstil. Terus butusan sama Pak Yayatnya juga seru, diskusinya aktif. Terus udah sih itu aja, dan senang bisa kenal sama kakak-kakak asisten dari angkatan 2012 sampai angkatan 2016. Salam kenal juga. Itu aja sih Kak. Oke, salam kenal juga Gilda. Mungkin selanjutnya ada Veila ya. Silakan Veila. Halo Kak, nama aku Velia. Jadi Velia ya, aku bilangnya Velia. Jadi asisten tekstil yang sekarang. Kesan ngasistenin daring ya. Mungkin kita lebih harus online gitu sih Kak. Terus harus mikir lagi gimana sih biar anak-anak itu nggak bosen. Terus caranya gimana kalau kita harus benar-benar keep in touch dengan anak-anak yang harus jauh gitu Kak. Sebenarnya kangen sih mau ke lapangan, mungkin anak-anaknya juga kayak gitu, kangen buat ke lapangan, tapi nggak apa-apa, pasti bisa gitu. Kita juga terus mencari metode yang paling baik gimana agar materinya tersampaikan. Terus mau minta terima kasih juga. Enggak sih, bukan minta terima kasih. Mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak semua yang udah ngasih saran. Gitu aja Kakak, terima kasih. Oke, sama-sama Velia. Ya memang karena segalanya virtual gitu, jadi kita tuh dituntut untuk lebih kreatif gitu, mencari metode-metode kreatif yang memang lebih visible lah gitu, walaupun virtual tapi tetap bisa tersampaikan, tetap bisa dipahami sama praktikan. Mantap Velia, semangat buat kalian. Terus masih ada yang belum BW17 atau udah semua? Oh Rifki ya? Rifki Kak. Soalnya Rifki 17 dong ini tadi. Enggak. Silakan Rifki. Oke, halo, perkenalkan semuanya. Suara aja masuk nggak Kak? Masuk ya? Masuk. Masuk ya. Nah, perkenalkan nama saya Rifki dari BW17. Untuk kesan-kesannya ya seru lah jadi asisten tekstil, walaupun nggak ke lapangan juga, tapi dapat ilmunya gitu. Terus pengalaman kerja nggak usah lah ya. Desika itu aja. Terima kasih. Oke, kesannya udah tadi? Udah. Segitu aja? Oke. Kayaknya udah semuanya. Ini mau foto dulu nih. Karena Wahyu belum berfoto dengan Ica. Iya, udah semua Pak ya. Halo Kade. Iya. Boleh itu kan. Ya, di-on-kan dulu. Di-on-kan foto yang sesi 3. Terima kasih kepada teman-teman, adik-adik yang udah hadir di silaturahmi virtual Asteksil pada hari ini. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan buat adik-adik yang sekarang menjabat, yang sekarang jadi Asteksil, tetap semangat dan pasti di mana ada kemauan pasti ada jalan lah gitu. Lebih kreatif lagi membuat metode-metode
praktikum dengan cara virtual. Dan terima kasih juga kepada Pak Yayat dan dosen-dosen silvikultur, Pak Pandi dan yang lainnya atas ilmu dan bimbingannya. Dan pastinya mungkin adik-adik juga tadi udah pada tahu ya gitu ya, sharing pengalaman dari kakak-kakaknya bahwa ada yang masih di jalur kehutanan atau ada yang melenceng. Itu sebenarnya bukan masalah karena pastinya dari pengalaman kita sebagai astekstil itu banyak banget yang kita dapatkan dan pastinya bisa diterapkan di pekerjaan saat ini seperti soft skill-nya gitu ya, dari cara komunikasi, manajemen waktu, manajemen project, terus bagaimana mengatasi dinamika gitu ya, baik itu dinamika tim maupun dinamika lapangan. Jadi pokoknya banyak banget manfaatnya selama kita menjadi astekstil seperti itu. Mungkin nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi apa ya. Ya. Mungkin sekian aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan mungkin teman-teman kalau mau tanya-tanya atau sharing juga boleh, karena ada grupnya apa ya? Ini astekstil ini. Ya, ada. Ya, jadi bisa tanya-tanya, boleh di grup atau boleh secara pribadi, PM juga boleh. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua. Mohon pamit ya. Ya, saudara semuanya. Ya.